mungkin lagi ada masalah keluarga, ada lagi pusing, atau dia lagi mau melamar pekerjaan, dia yang nyari kerja nggak dapat. Bapak kira-kira, oh ini siang, sore, pagi, apa pagi, siang, sore, malam kan? Kalau pagi ya, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, saya Wawan, sebutin nama Pak. Menurut Bapak, solusi yang bisa saya bantu apa Pak? Untuk Bapak bisa profesi lagi, apakah saya bantu untuk benerin motor Bapak atau saya belikan yang baru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di YouTube channel saya, John_LBF. Hari ini hari yang spesial banget teman-teman. Jadi di kegiatan ngobrol-ngobrol saya hari ini, saya mengundang dua tamu yang sangat spesial. Ya, jadi dua orang tamu yang sangat spesial ini, mereka itu sebetulnya adalah follower saya. Ya, profesinya itu bisa dibilang sangat mulia menurut saya, karena profesi dua orang bapak-bapak yang saya panggil hari ini banyak memberikan manfaat untuk teman-teman semua yang selama ini menggunakan jasa bapak-bapak ini. Ya, seperti kita ketahui bersama, dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, dengan hadirnya profesi ini, ya teman-teman jadi memiliki banyak kemudahan. Ya, akan tetapi pasti teman-teman juga penasaran kan. Jadi sebetulnya dengan bapak-bapak ini berdua ini menjalankan profesi yang ditekuni ini, ya suka dukanya apa sih? Ya, sering ngalami kendala apa sih? Terus di rumah apakah tercukupi dengan apa yang beliau ini kerjakan ketika beliau menjalani profesi ini? Apakah beliau itu suka mengeluh? Apakah beliau itu selalu bersyukur? Nah, nanti kita akan bincang-bincang langsung dengan sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya ini, ya, dari bapak-bapak ojol, ya. Kita langsung aja sapa yang di sebelah kiri saya ini. Ada Pak, siapa namanya Pak? Abai. Pak Abai, sama Pak Abai. Waalaikumsalam. Pak siapa namanya? Wawan. Wawan. Ini Abai sama Wawan. Ini bapak-bapak ini mungkin 10 tahun yang lalu sih matain hati banyak wanita ya, karena ganteng-ganteng. Yang itu bapaknya kalau senyum tuh ada dekinya gitu. Pak, thank you udah datang ke kantor saya. Berkat kegigihan Bapak juga sering komen-komen, nge-DM. Alhamdulillah akhirnya kita bisa silaturahmi ya Pak ya. Ya. Bapak tinggal di mana Pak Wawan? Jatake. Jatake, Tangerang Kota ya? Wih, kesana lagi. Kesana lagi? Bitung. Bitung? Oh, berapa jam dari perjalanan ke 18 Agustus? 3 jam. Macet masalahnya. 3 jam? Pas di sininya macet di mana? Yang Perjuangan banget ya, 3 jam ya. Kalau Pak Abai. Abai? Saya di Cilandak Kakao sama Oh, di Jatinegara. enggak. Wih, rumahnya dua guys, gila loh. Ojol rumahnya dua, Cilandak Kakao sama Jatinegara guys. Punya orang tua. Oh, punya orang tua. Oke, nggak apa-apa, kita bersyukur. Sudah pada punya istri? punya istri. Punya? Alhamdulillah sudah. Berapa istrinya? Satu untuk selamanya Pak. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Pak Wawan? Satu. Anak berapa Pak Wawan? 3. 3. Kalau Pak Abai? Selalu satu Pak. Hah? Selalu satu. Istri satu, anak satu? Iya. Oh, nggak nambah lagi? Insya Allah. Oh. Enggak Pak. Udah cukup ya Pak ya? Udah cukup. Ya Pak, jadi gini Pak, hari ini acara kita adalah, saya pengen kita ngobrol-ngobrol santai, pengen memberikan ilustrasi dan gambaran kepada follower saya, ya subscriber YouTube saya, bahwa kehidupan sehari-hari dengan Bapak menjalankan kegiatan nyari nafkah dengan jadi ojol ini, itu ada suka duganya atau bagaimana gitu ya. Nanti mungkin satu-satu dulu kali ya, dari Pak Abe dulu nih Pak. Bapak di profesi ojol ini sudah berapa lama Pak? Dari 2019. 2019 berarti baru ya Pak ya? Baru Iya. baru 3 tahunan ya, hampir 4 tahun ya? Iya. Oke, hampir 4 tahun. Suka duganya apa Pak? Suka dukanya, kalau dibilang suka duka, ya saya hanya mensyukuri aja ya Pak ya. Mensyukuri aja, Iya. mensyukuri aja ya? Iya. Oke. Karena
saya ngambil tindakan ini atas kemauan saya sendiri. Oke, sebelum jadi ojol itu Pak, profesinya apa Pak? Kalau Saya boleh bekerja tahu? Pak Bekerja di mana Pak? di sebuah hotel Pak. Wow, pernah kerja di hotel Pak? Berarti, mohon maaf, untuk pendidikan terakhirnya apa Pak? Saya SMA SMA, pernah kerja di hotel sebagai apa Pak? sebagai cleaner saya pernah. Jadi Supervisor dari saya level pernah. cleaning service, Iya. terus Supervisor saya pernah. naik ke Manajer supervisor, iya, naik ke saya manager, pernah. Operation manager saya juga pernah. operation manager juga pernah. Operation manager, OM loh Pak. Iya. Gajinya gede Pegawai dong Pak. GM langsung. Gajinya gede itu Pak. Ya dibilang gede enggak. Masa? Dibilang kecil enggak. OM loh Pak. OM Cukup, itu Pak. gajinya berapa Pak waktu itu Pak? Waktu itu tahun berapa ya? Hmm. Gaji masih kecil Pak, masih dapat 6 juta, cuman dapat servis. Oh, oke. Dapat, Terus kalau boleh tahu nih Pak, kan selama ini Pak Abai ini berkecimpung di dunia perkantoran ya, hotel gitu ya. Terus banting setir ke ojol ini kenapa Pak? pertama umur Pak. Oke, emang usia berapa? Saya kira Bapak masih umur 23 loh Pak. Saya di atas 45 ke atas. Oh, alhamdulillah masih sehat ya Pak ya, seger semua nih ya. Jadi memutuskan untuk banting setir ke situ kenapa Pak? Pengen mandiri, pengen Pertama iya, punya ini kebebasan. saya tadinya punya perusahaan sendiri, join sama Hobi Adventure Park. Wow, Saya di bagian cleanernya. wow. Jadi kayak manage kebersihan Hobi Adventure Park ada di Pondok Indah. Bapak punya karyawan waktu itu? Punya. Wow. Cuman karena COVID, Heeh. banting setir Pak. Sampai sekarang PT-nya masih ada? Sekarang bukan di Bogor. Bapak masih tergabung di PT itu? Saya udah enggak. Udah keluar? Iya. Oh, oke. Tapi ada keinginan untuk buka usaha lagi Pak? Buka usaha lagi. Modalnya Pak yang agak ada Pak. Oh itu butuh modal Butuh gede? modal, iya. Besar modalnya? Kemarin kita Kali aja kalau Bang John nanya modal-modal gini, kali aja dimodalin sama Bang John ya kan? kemarin kita ada 4 orang Hmm. yang kita berteman buka satu hotel. Oke. Kita buka perusahaan, butuh 1 orang 10 juta, 10 juta. Cuma 40 juta Pak, kecil Pak. Kecil Pak. Itu nanti usahanya itu kayak kurang lebih seperti apa sih itu? Cleaner Pak. Outsourcing? Outsourcing cleaner. Oh, sourcing cleaner. Oke. Kebetulan saya dari Berarti terakhir itu usaha itu 2019, terus Bapak banting setir ke ojol. Iya. Oke. Pak, saya kepo Pak, pengen tanya Pak. Sebetulnya di profesi ojol itu bagaimana sih Pak untuk dari segi pendapatan itu Pak? Saya terus terang kan awam nih Pak ya. Pengen tahu Pak, bukan saya mau buka-buka isi perut Bapak ya. Cuman saya pengen sharing sih Pak. Iya. Kalau Bapak berkenan jawab, mohon berkenan dijawab. Selama Bapak jadi profesi ojol ini, mungkin dari suka dukanya itu apakah secara penghasilan itu berapa Pak yang didapat sehari itu Pak? Dari narik ojol, dari jam berapa sampai jam berapa gitu Pak? Kalau saya narik ojol sebisa mungkin duit harus 200 per hari. Wah, berarti ngejar target banget ya? Ngejar target Pak. Dan itu tercapai Pak? Selalu? Alhamdulillah. Mau bukti nggak ada. Selalu, tiap hari 200.000? 200. Karena Bapak punya goals bahwa kebutuhan Iya. di rumah itu minimal Bapak harus bawa pulang uang 200.000 sehari. Gak peduli tuh Pak harus berbadan capek atau apa gitu. Yang penting di rumah seneng Pak. Masya Allah. Anak istri sama orang tua seneng. Luar biasa, ya. Dan niat dengan niat baik Bapak itu Allah beri kemudahan ya. Ya, Selalu alhamdulillah pulang Alhamdulillah. bisa 200, kadang lebih Iya. mungkin Pak ya. lebih Pak. Masya Allah. Luar biasa. Kalau Pak Wawan Ya, berapa tahun Pak jadi ojol Pak? sama 2019. Oh, satu rating ya. Satu angkatan ya. Sebelumnya kerja di ojol Pak? Kalau saya jujur aja saya belum pernah ngalamin kerja. Oke. Saya awalnya. Ini apa Pak? Tapi saya jujur, semenjak saya waktu ngalamin ngamen di jalanan ya. Tapi saya bukan di jalanan, saya di restoran. Berarti Bapak suaranya bagus tuh. Insya Allah. Coba tuh nyanyi apa?
bawaannya Iya, kan. saya- Coba tahu kan saya buatin lagu Iya. di studio saya. Kalau dalam gitu saya Nggak apa-apa, coba dulu. Coba nyanyi lagu saya aja. Jangan ngatur Tuhan. Ayo. Nggak hafal. Nggak hafal, ya yang hafal apa Pak? Ayo coba kita tes dulu, tes vokal, nggak apa-apa. Jangan malu-malu dong udah biasa. apa nih, lagu apa nih? Ah bebas, apa Iwan Fals kalau bisa atau? Lagu lama aja. Boleh. Ya kita dengerin guys. Nih, Pak Wawan nyanyi nih. Ya sana Pak. Indah dikenangkan, terlalu sedih dilupakan. Betapa besar. Oh, lupa saya tuh. Oke. Jadi, bisa kayaknya ya dibuatin lagu kan Bisa. ya, rekaman ya di apa studionya John Tenman nanti ya. Mantap. Pak, waktu ngamen itu Bapak bisa Justru waktu saya ngalamin pekerjaan itu, saya merasa bahagia itu saya. Oh, kenapa? Jujur. Kenapa Pak? Tapi saya nggak kaya. Oh. Saya ngontrak, Nah. tapi saya nggak kaya. Tapi saya hidup saya mah istri sama anak bahagia. Oh, kenapa Karena itu? saya bisa menghasilkan sehari 2,5 250.000 dari ngamen. dari jam 9 sampai jam 7. Wow, Itu di resto saya. di resto. Kalau bapak nggak percaya boleh bapak kunjung di Roxy, tanya nama saya ngetop di sini. Oh, luar biasa. Jadi Bapak terkenal banget di Roxy ya, Pasti. Pak Wawan ya, Mas Wawan gitu ya. Oke. Nah, kenapa Pak? Bapak udah punya kenyamanan di profesi Bapak ngamen Justru itu? itu kenapa saya berbanting setir diacak-acak sama satpol pp, digusur. Oh, nggak dibolehin sama Satpol PP di wilayah Jakarta Barat situ. Sama berapa tuh? Saya sejak nikah itu sampai punya 2 anak. Oh, itu pernah berarti Bapak ngerasain pusing ya Pak ya, ngadepin punya keluarga. Jadi kayak saya dulu Pak, tahun Maret itu dipecat itu rasanya laki-laki kehilangan pekerjaan itu dia. gimana Pak rasanya? Ya gimana? Kalau saya kan orangnya nggak kayak orang-orang ngeluh war-war. Kalau saya rasain aja. Luar biasa. Jadi Bapak ini mentalnya sama kayak Bang John, anti ngeluh Pak. Iya, saya nggak mau. Jangan sama istri, sama orang saya Luar rasain. biasa. Ya, itu mental yang baik. Karena apa? Kalau kita cerita sama istri kasihan, nanti dia ikut mikirin juga. Oh, dengerin tuh laki-laki tuh. Ya, nih, laki-laki yang hebat kayak gitu. Biarin istri tuh jangan pernah tahu Iya. kesusahan kita, apa yang kita hadapi di luar. Sebagai seorang laki-laki kita harus bertanggung jawab. Sudah berani nikahin anak orang, ngajak anak orang ke kehidupan kita, ya kita harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak istri kita terpenuhi secara kebutuhan. Kan banyak nih Pak netizen ya Pak yang suka komen di postingan saya gitu Pak. Menurut tanggapan Pak Wawan sama Pak Abe nih Pak, komen nih Pak atau DM gitu, Bang John, ini laki-lakinya ada yang komen atau DM gitu bilang, Bang John, saya itu kan butuh uang buat beli susu sama pampers anak saya. Kalau Bapak di posisi saya bagaimana Pak? Nah, gini. Saya kadang-kadang suka baca kayak gitu. Pak, saya punya anak urusan mau kerja Pak, gimana Pak? Ada lowongan Pak? Nah, kayak Iya. gitu. Pak, saya mau ngelamar gimana gini. Ya mungkin kalau yang itu masih oke lah, Iya, cuman kita ya bisa bantu. kalau yang itu kalau saya suruh terus dia minta uang untuk beli susu Ya. atau pampers itu menurut Pak Kalau Wawan? saya sebagai laki-laki jijik. Wush. Gimana jijik? Karena apa? Itu malu. Kita punya badan yang sehat, ya lengkap, usaha aja ya, jangan ngemis ya. Malu lah. Oh, Orang lain baca banyak kan sudah. Tuh, dengerin tuh guys, kasih lihat tuh ya. Yang baca, jadi kalau kamu guys ngobrol di komen atau apa, lebih baik ya dipikir dulu lah gitu. Jangan asal komen-komen yang bisa merendahkan harga diri kita sebagai laki-laki. Pada prinsipnya gini, kalau Pak Abe gimana Pak? Menurut Pak Abe? Tanggapan Pak Kalau Abe? saya, di mana ada usaha, di situ pasti ada keberhasilan. Menjaga wajahnya ya. Usahalah kita dulu. Ya, setiap orang yang bersungguh-sungguh akan ada hasilnya, pasti akan berhasil ya. Oke. Jadi menurut Bapak ini nggak melihat yang kayak gitu-gitu tuh Bapak risih nggak kalau ada? Saya malu sendiri Pak sebagai laki-laki. Jadi mempermalukan diri kita Iya. sebagai laki-laki ya. Namanya kita laki-laki harus Bertanggung jawab. bertanggung jawab tuh, dengerin tuh guys ya. Beliau-beliau ini dengan profesinya yang notabene kadang orang itu suka memandang underestimate. Iya. Ya. Mata. Dipandang sebelah mata. Padahal kamu sadar nggak
tanpa bapak-bapak ini, kamu kalau mau pesen makan pusing, kamu harus ngeluarin mobil dulu, kamu harus nyetar motor dulu, belum nanti parkirin dulu, perjalanan dulu, ya. Harapan saya teman-teman buat kalian semua lebih bisa menghargai dan menghormati apapun profesi yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, ya kita support. Bila ada rezeki lebih, ketika kamu dapat rezeki lebih, ya nggak ada salahnya untuk berbagi. Toh mereka itu tidak mengharapkan bonus atau apa segala macam. Dikasih bintang 5 aja udah seneng banget ya Pak. Betul, Pak. Nah, bapak-bapak ojol ini guys ya, dikasih bintang 5 aja tuh mereka udah syukur, alhamdulillah. Jadi kadang saya suka miris ya kalau ada tuh di postingan atau apa gitu ya, orang dia nggak puas, mungkin cuma telat beberapa saat atau sambelnya ketinggalan, terus dia kasih bintang 1. Saya minta tolong jangan ada yang kayak gitu lagi. Kamu tuh kalau mau melakukan apapun ke orang lain, kamu harus pikir panjang dulu dampaknya, efek dominonya apa untuk profesi saudara-saudara kita ini yang di bidang ojol. Karena itu kalau saya tahu, kalau dikasih penilaian yang buruk itu bisa nggak dapat orderan lagi ya Pak? Betul. Lambat orderannya. Lambat orderan dan bahkan sampai bisa ke ban ya Pak ya? Betul. Suspend. Ya guys ya, bisa disuspend. Jadi minta tolong ya teman-teman. Jadi kalaupun kamu kurang puas atau apa, mungkin karena macet, karena di jalan itu kan kendalanya banyak Pak. Iya betul. Ya, kendalanya tuh banyak. Alhamdulillah saya bukannya riak, bukannya pamer. Saya tuh Pak setiap kali pesen Pak, kadang malah nih Pak, saya tambahin itu lebih dari orderan saya Pak. Wow. Demi Allah Pak. Saya pesen cuman karena deket ya, pesen apa isi saya kadang butuh kebab atau apa, pengen makan kebab paling 22.000 atau 20.000. Saya bisa kasih lebih dari itu Pak, untuk di tipsnya Pak, demi Allah. Ini bukan buat ria ya guys, tapi untuk memotivasi teman-teman juga. Kita dukung dong profesi bapak-bapak ini ya, supaya mereka bisa dapat income juga yang lebih. Kalau kita punya rezeki lebih, tidak ada salahnya dan tidak ada hilangnya ketika kita berniat untuk bersedekah, membagi rezeki untuk orang lain ya, karena kita punya dapat rezeki lebih ya, itu pahalanya luar biasa teman-teman. Yang penting ketika kita melakukan sedekah itu, memberi sedekah itu harus dengan keikhlasan yang sungguh-sungguh. Jangan, ya udah deh saya kasih tips gede buat abang ojol ini, misalkan supaya nanti saya dapat rezeki 1000 kali lipat. Nah itu nggak bakalan ya. Oke, Pak, itu tadi Bapak sudah cerita dari segi penghasilan. Pak, pernah ada masalah nggak sih Pak di yang Bapak alamin sehari-hari, mungkin pandangan tetangga atau mungkin dari keluarga atau mungkin dari anak gitu loh Pak? Boleh nggak Pak cerita dikit Pak? Jadi dari Pak Pak Wawan dulu deh Pak. Coba. Saya pandangan dari orang lain gitu. Ya mungkin dari orang sekitar gitu. Terus Bapak meresponnya seperti apa? Ini dari rumah dulu ya. Iya. Kebetulan kalau istri saya orangnya gimana ya, support, sangat menghargai Pak. Karena dia tahu saya itu dulunya pekerjaannya apa. Dari dulunya aja dia sangat menghargai saya. Nah, ketika saya menjadi Grab kayak sekarang ini, mau istri mau anak, alhamdulillah. Selalu bersyukur dan support ya. Oke. Kalau dari lingkungan sekitar, bapak gua kerjaan begini. tapi halal. Iya. Kalau buat tetangga saya mungkin belum pernah ngedenger sih. Tapi kayaknya biasa-biasa aja loh tetangga. Karena Bapak juga bergaul di dengan tetangga gitu ya. Kalau sholat Sambil minum Pak, minum santai aja Pak. Kadang-kadang kalau sholat kan maghrib sholat. Saya kalau maghrib itu Pak jauh pulang. Karena saya mainnya di lingkungan rumah aja. Jauh pulang, asar pulang, ojol lagi, maghrib pulang, sekarang ojol lagi. Jadi sholat nggak pernah Bapak tinggal. Tuh guys, dengerin tuh guys ya. Kita sebagai umat manusia yang beragama, bahkan di agama Islam kan ada yang ada sholat 5 waktu ya. Dan saya tuh waktu itu Pak ketemu mantan supervisor saya, padahal orang Kristen Pak. Jadi kasih tahu gini, kamu kalau jadi Muslim ya, sholat 5 waktu jangan tinggalkan. Sebetulnya ada 8 di Muslim itu yang perlu kita lakukan ya, sholat 5 waktu. Terus pagi itu sebelum kita beraktivitas tuh sholat duha dulu ya. Terus zikir dibanyakin ya. Yang selanjutnya adalah tahajud. Jadi ada 8
Ya, ada 8 di rukun Islam 5 ya, sholat 5 waktu, paginya duha ya, terus zikir dibanyakin, istighfar ya, terus sholat tahajud. Insya Allah Pak, apa yang kita jalankan, kita kerjakan itu diberi kemudahan, kelancaran, karena niat kita itu ibadah juga. Bekerja itu adalah ibadah untuk mencari nafkah yang halal untuk keluarga kita di rumah, betul ya Pak ya? Jadi selama ini sangat bersyukur banget ya Pak ya, fine-fine aja ya, keluarga support. Kalau saya malah nggak ada beban, bener nggak ada beban. Mau dapat 100 ya, mau dapat nggak dapat duit ya mereka nanti. Karena Tapi ya jangan juga nggak dapat duit. pasti nggak dapat duit, Pak. Kenapa? Apalagi kalau hujan, boleh tanya. Ojol itu penyakitnya kalau hujan udah deh, bapet. Kalau hujan kita matikan akun. Kenapa matikan akun? Resikonya lebih gede. Handphone kita kebasahan jadi rusak. Dapat penghasilan hanya 10.400. Satu orderan. Oke. Beli handphonenya bisa 3 juta, bisa 4 juta. Iya. Oke. Kayak ini kemarin lari pecah. Jatuh pas bawa tamu. Oh. Nih, Tapi masih bisa dipakai Pak. alhamdulillah masih bisa Pak. Sini aja deh Pak, sini. Sambil kita makan juga ya tuh. Kita ngobrol santai-santai aja sambil makan roti croissant. Wah, tadi udah makan ayam, sekarang makan roti croissant. Warek. Ini loh Pak, Anda tuh harus bersyukur loh Pak. Peluang silaturahmi Bapak ini besar banget Pak. Iya, paham. Peluang silaturahmi yang Bapak Pawar sama Pak Abe setiap hari lakukan ini, dan teman-teman ojol ini boleh simak nih poin pentingnya nih. Kalian itu di posisi yang sangat beruntung di posisi ojol hari ini. Kenapa? Kalian punya kesempatan lebih luas untuk bersilaturahim dengan siapapun. Artis, bos gede pun bisa naik motor ojol untuk kadang ngejar kemacetan. Sering kan banyak ojol-ojol yang ikut artis pesennya ojol untuk ngejar syuting, terus bos-bos gede ngejar meeting aja kadang naik ojol Pak. Terus belum Bapak sering kan pasti ngirim ke rumah-rumah yang mewah juga gitu kan, meskipun tidak ketemu pemiliknya langsung, ownernya langsung, tapi kalau sudah orang pesen ojol itu Pak, ini saya kasih tip Pak, kreativitas Pak. Bapak nanti boleh dijalankan nih Pak, buat teman-teman ojol juga di seluruh Indonesia bisa jalankan tips dari saya nih untuk kita memperbanyak ikhtiar silaturahim. Insya Allah Pak ada jalan kesuksesan di sana. Contohnya begini Pak, kalau Bapak itu ngambil orderan untuk GoFood Pak, untuk makanan, orang pesen makanan, Bapak boleh bikin kreativitas Pak. Kalau nggak bisa ngedesain, nggak apa-apa, pakai tulisan tangan aja Pak. Ya, syukur-syukur sih ada nanti. Kalau mau bisa saya kasih contoh satu nih Pak, biar dibuatkan desain dari tim saya Pak. Nanti saya minta tolong Pak. Ya, bila penting Pak, nanti kita langsung cetakin Pak, setumpuk Pak, di print setumpuk, ukuran kayak postcard kecil gitu loh Pak, kayak kartu nama kecil gitu, kayak kartu nama kecil. Nah, ide saya begini Pak, ada foto Bapak yang keren, ganteng gitu ya, Bapak ini, nanti saya suruh orang saya desain, terus di situ kata-katanya Pak, salam silaturahim atau salam silaturahmi Bapak Ibu gitu ya. Saya Pak Wawan, driver yang mengantarkan makanan Bapak. Saya mengucapkan selamat menikmati makanan ini. Saya berdoa untuk Bapak Ibu, semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan bahagia selalu. Di bawahnya nanti Bapak kasih kontak person Bapak, nomor teleponnya, handphonenya Bapak. Begitu orang ini buka makanannya Pak, kata-katanya nanti biar dirancang lebih bagus lagi. Begitu dia buka kan, modelnya nanti kalau perlu dicetakin stiker aja dari orang saya nanti. Ya, kita tes ya Pak ya, kita tes ya. Jadi begitu Bapak dapat orderan makanan Pak, Bapak tempelin itu di makanan tersebut Pak, dengan foto Bapak yang keren itu. Itu nawaitunya di situ Pak. Kita ketemu orang ini macam-macam. Dan ketika nanti ketemu alam menemukan dengan orang yang memang lagi mencari-cari sosok yang humble, yang ramah dengan, kan banyak Pak pengusaha ini karakternya macam-macam Pak.
insya Allah dipertemukan dengan orang-orang yang memang lagi nyari orang kayak Bapak ini, yang kreatif, yang ada kreativitasnya. Terus ngebaca, ngeliat profil Bapak nih, wajahnya meyakinkan, terus dengan ini kok keren banget nih, ojol kok kayak begini nih. Dia ternyata lagi ada buka usaha dan dia butuh orang yang seperti Bapak ini. Ini kesempatan bisa datang. Paham maksud saya? Ya. Ini kreativitas yang mungkin belum dijalankan oleh ojol-ojol lain. Ya. Jadi kita di ucapan itu tuh kita mendoakan, bahkan mengucapkan selamat makan untuk pesanan-pesanan makanan yang ini. Ini kalau untuk orderan makanan, Pak. Nah, kalau untuk kita nganter orang dan lain-lain, Pak, saya boleh kasih tips begini, Pak. Boleh dicoba, boleh, Pak. Jadi ketika Bapak habis di titik nih, Pak, mau jemput nih, Pak, sempatkan untuk turun dari motor. Waduh. Ya, yang duduk nih, ya, sempatkan untuk turun dari motor. Selamat pagi, Ibu. Aduh. Terus. Ya, selamat pagi, Ibu, atau selamat pagi, Bapak. Saya Wawan yang akan mengantarkan Bapak Ibu ke tempat tujuan. Silakan. Ini helmnya. Coba dipakai. Ini tips yang baik, Pak. Ya. Jadi adab yang kita tonjolkan, attitude yang kita tonjolkan. Kita melakukan itu dengan tulus dan ikhlas, Pak. Bukan ada niat nanti supaya dikasih tip, supaya dikasih bintang 5, bukan, Pak. Tapi kesan pertama yang Bapak munculkan itu luar biasa. Orang yang mungkin di rumahnya yang Bapak jemput ini mungkin lagi ada masalah keluarga, ada lagi pusing, atau dia lagi mau melamar pekerjaan, dia yang nyari kerja nggak dapat, terus ketemu Bapak udah ibadah dulu, nyenengin orang itu. Halo, selamat pagi, Bang. Saya Wawan yang akan mengantarkan Abang ke tempat tujuan. Tujuannya di sini ya, Bang. Silakan naik, Bang. Kita nggak pernah tahu rezeki kita datangnya dari mana, Pak. Mungkin ada orang hebat di situ atau pengusaha di situ yang lihat ini ojol aneh sendiri. Ini ojol beda ini. Adabnya luar biasa ini, attitude-nya luar biasa ini ojol ini. Saya lagi nyari manajer untuk perusahaan saya yang punya adab seperti ini, yang punya attitude seperti ini. Tapi harus konsisten, Pak. Karena Bapak harus mencoba kesempatan itu, peluang itu seluas-luasnya, Pak. Jangan kalau melihat orangnya rapi aja, Pak, siapapun, Pak, mau penampilannya lebih jelek daripada Bapak, kurang, maksudnya lebih lusuh gitu, lakukan itu sama siapapun, Pak. Konsekuensi ya berarti ya. Bukan konsekuensi, Pak, konsistensi. Konsistensi. Jadi kita melakukan hal yang baik secara berulang-ulang seterusnya, Pak, konsisten. Iya, Ya, tanpa mengharapkan ya udah oke deh gue ikutin saran Om John, tapi tolong dibuat berhasil ya Allah. Nggak perlu kayak gitu, Pak. Minimal, Pak, kalaupun Bapak nggak dapat kesempatan kayak yang tadi saya sampaikan itu, minimal, Pak, kita menabur ibadah kita di dunia ini, Pak, buat orang lain seneng, Pak. Iya, ibadah. Bikin orang lain seneng. Ini belum terjadi, Pak. Saya belum pernah lihat, Pak, ojol yang melakukan itu, Pak. Nah, Pak Wawan sama Pak Abai ada 2 tips tadi dari saya. Untuk yang tadi stiker-stiker itu, tim saya akan siapin buat Bapak. Saya akan cetakin. Kita tes dulu, Pak. Nanti Bapak kasih testimoni ke saya. Nanti Bapak kita undang lagi gimana? Mungkin seminggu lagi, atau sebulan lagi kita undang lagi. Hasilnya gimana dengan yang saya sampaikan ini? Apakah dari tingkat pendapatan Bapak lebih naik? Ya kan, tadi kan Bapak bilang 200.000. Kadang ini kalau Pak Wawan bilang kadang 100.000, 150.000, nggak tentu gitu ya. Nah, insya Allah, Pak, bismillah, Pak, dengan Bapak menerapkan tips tadi dari saya, insya Allah, Pak, rezekinya pasti insya Allah akan lebih bertambah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, ada 2 tips ya. Yang pertama dari soal greeting, ucapan. Yang kedua, sempatkan, Pak, turun dari motor sebentar, Pak. Turun, Pak, jangan di motor, Pak. Oh, di motor nggak terlalu ngefek, Pak. Body language ya. Body language, wih keren banget Pak Ame ini ngerti body language. Body language, Pak. Turun dari motor standar sebentar, Pak. Langsung, Pak, orangnya kan pasti kata Bapak ini ngapain Bapak ini turun gitu. Selamat siang, kan lihat jam aja Bapak kira-kira. Oh ini siang, sore, pagi, pagi, siang, sore, malam kan. Kalau pagi ya, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, saya Wawan, sebutin nama Pak. Itu ngebangun trust, Pak. Itu ngebangun kepercayaan, Pak. Jadi orang pun mau dianterin Bapak, Pak, sudah
sudah ini Pak, nggak bakalan ada suzon-suzonan, nggak bakalan ada khawatir-khawatiran, nggak bakalan ada takut-takutan. Karena apa? Ini orang ini sopannya luar biasa. Pak, kita dihargai orang, kita bisa disebut sebagai manusia karena adab kita. Iya. Itu yang menjadikan kita manusia seutuhnya. Kalau manusia tidak punya adab, tidak layak disebut manusia. Kendala saya, kenapa ya? Apa saya perlu ceritain? Boleh loh. Kendala saya untuk udah berapa lama, udah 5 bulan kemarin sampai sekarang, motor penyakitnya banyak. Oke. Pas barengan lagi, Penyakitnya banyak itu apa aja Pak? saya udah nanya sama teknisi itu sekitar 1,5 atau 2 juta. Apanya aja itu? Penggolnya, Oke. rollernya, Oke. ringnya, Oke. apa lampu-lampunya sih kayak memang mati. Oke. Sampai tadi saya habis seperti berhentiin, Kenapa? mau polisi, mati lampunya depannya. Oke. Terus pas remnya, tapi saya tetap jalanin. Oke. Karena saya jalan, kan mainnya sekitar rumah aja. Siap. Nggak Motornya gitu. tahun berapa Pak itu Pak? Tahun 2013. Udah cukup berumur ya? Penyakit. Oke. Dulu pas berbarengan lagi nih, perpanjangan STK sama kaleng. Oke. Itu kan perlu duit. Motornya apa Pak? Serinya? Mio. Mio. Mio ya? Mio Z. Oke. MPJ. Oke, Mio J ya? Mio J ya? Oke. Menurut Bapak, solusi yang bisa saya bantu apa Pak? Untuk Bapak bisa profesi lagi, apakah saya bantu untuk benerin motor Bapak atau saya belikan yang baru? Harapan saya apa? Dengan kendaraan yang Bapak gunakan itu lebih layak pakai, bisa untuk menafkahi keluarga Bapak. Nah, Bapak mau pilih yang mana? Mau saya belikan secara cuma-cuma atau Bapak mau saya belikan dulu, terus Bapak cicil ke saya tanpa bunga 1 rupiah pun, dan terserah Bapak, keikhlasan Bapak mau bayar ke saya dengan cara seperti apa. Saya kan takut menyinggung orang. Saya kan takut menyinggung. Takutnya Bapak saya beliin motor, Bapak nggak mau. Mungkin saya pinjam duit aja Pak buat benerin motor saya atau apa. Saya kan nggak tahu jalan pikiran Bapak. Saya tuh orang yang sangat berhati-hati Pak ketika memberi bantuan orang. Karena buat saya harus menjaga perasaan orang juga loh. Ini Bapak nanti takutnya kok aku dikira nggak mampu atau apa gitu loh Pak. Jadi saya tuh hati-hati banget. Boleh saya kasih penjelasan Pak? Boleh, silakan. Kalau saya milih pertama, saya mau. Kalau saya pilih kedua, ya mungkin ya saya jujur kalau memang ada pembayaran, walaupun Pak Dim katakan berapa aja, itu buat saya. Oke, berarti Bapak pilih pilihan pertama. Iya, pertama. Oke, saya beli motor Pak nanti. Alhamdulillah. Saya beli motor. Terima kasih. Nanti jalan bareng sama saya, kita beli motor buat Bapak. Serius Pak. Serius lah, ngapain saya bercanda Pak? Serius Terima ya. kasih, terima kasih. Ya nanti kita langsung ke showroom motornya, kita cari motor buat Bapak nanti itu saya belikan tanpa harus Bapak bayar lagi ke saya. Terima kasih Pak. Ya, yang penting bisa buat nafkah, cari nafkah buat keluarga Bapak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Nah kalau Bapak apa Pak kira-kira kendala yang Bapak alami? Saya memang di motor Pak, karena kan Oh, kita juga. nganterin orang. Motornya tahun berapa Pak? Sama 2013. Jenis motornya apa? Vario. Lebih bagus Pak ya. 2013. Iya, karena kalau Vario buat bawa penumpang nggak terlalu kecil. Kalau kan penumpang mau yang safety, yang aman juga nggak terlalu pendek. Nah, nanti tim saya coba cek ya kalau kendalanya motornya Pak Abai ini seperti apa. Kalau masih bisa diservis, dibetulkan, nanti dari tim kita ya dampingi ke bengkel, rapikan total semuanya, kita bersihin semuanya, kita beresin semuanya gitu. Baik, Pak. Ya, oke, motornya Siap, kita Pak. servis total ya. Terima kasih banyak. Mantap ya, yang penting nanti apa perlu bannya itu harus diganti baru, apa segala macam kita rapikan total motor Bapak. Kalau motornya dia udah nggak terselamatkan, Banyak begitu Pak. ya daripada di servis udah kayak beli motor baru kan, Betul, Ya. montir aja bilang begitu. tinggal beli baru aja kalau Kalau saya. DP 2 juta, lu kredit, saya bilangnya DP dari lu nggak apa-apa, gue bilang, uang dari mana? Iya. Jadi tapi Bapak boleh janji nggak sama saya? Janjinya satu Pak, bertanggung jawablah sama keluarga Anda. Saya berharap Bapak bisa coba jalanin tips yang tadi saya sampaikan itu. Siap.
Coba kita tes dulu coba, Pak Abai coba. Nah, kita tes dulu Pak Abai. Sini Pak, coba Pak di sini tes cara ngomongnya Pak. Ayo. Ya. Selamat pagi Pak, Ya. saya Abah yang mengangkat Bapak sampai tujuan. Luar biasa guys. Bisa kan Pak? Gampang kan Pak? Ya. Gampang nggak? Gampang ya, coba Pak Wawan coba. Pak Wawan. Selamat pagi Pak John. Iya. Saya Wawan. Saya akan mengantarkan Bapak ke tujuan sesuai dengan titik. Mantap. Pak, helmnya Pak. Mantap. Luar biasa. Sampai jumpa lagi di YouTube channel saya, di video-video YouTube saya selanjutnya teman-teman. Pastinya akan ada lanjutan, ini baru part 1-nya nih teman-teman. Nanti akan ada part 2-nya di sesi Pak Wawan sama Pak Abai ini sudah dapat solusi. Karena ini baru pertemuan pertama hari ini. Jadi nanti insya Allah minggu depan kita jadwalkan untuk Pak Wawan sama Pak Abai ini kita carikan solusi tentang kendaraannya yang lagi bermasalah ini. Untuk Pak Wawan sudah pasti kita akan berikan motor. Untuk Pak Abai kita akan cek dulu kalau masih layak, kan sayang juga gitu kan, masih bisa digunakan, kita perbaiki total sehingga sampai layak pakai untuk mencari nafkah yang halal untuk keluarga. Selalu berusaha untuk harus cari nafkah yang halal untuk keluarga. Pak, Bapak nggak main judi kan Pak? Nggak boleh ya Pak? Nggak, jujur Pak, saya yang tahu Allah Pak. Kalaupun Bapak main judi Pak, hentikan. Karena saya pernah tenggelam di judi. Judi itu macam-macam Pak, taruhan bola, judi di kampung, jangan Pak. Itu bukan saya sok religius, bukan saya ini Pak. Allah membenci itu Pak. Jangan Pak, ya nggak bagus. Ya kasihan. Kalaupun Bapak menang dari uang judi kan mau kasih makan buat anak istri juga nggak berkah Pak. Iya. Oke, siap ya Pak ya. Siap. Kalau kita sama-sama ngobrol ke situ Pak nih. Kalau ke sini ya. Ya. Kita rame-rame bilang usaha terus sampai 3 kali. Terus baru jangan ngatur Tuhan. Oke? 1, 2, 3. Usaha terus, jangan ngatur Tuhan. Bye bye. Jangan ngatur Tuhan, kuasai dirimu, tetaplah percaya.